Shalom, adapun tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas pendidikan agama Kristen anak-anak yang diampu oleh Ibu Damayanti Nababan, MPDK. Baiklah, perkenalkan nama saya Sinta Patricia Sinaga. Makalah saya berjudul Pendidikan Agama Kristen untuk Anak dalam Keluarga, dikerjakan oleh Sinta Patricia Sinaga dengan NIM 190101184, Grup F semester 3, Pendidikan Agama Kristen, dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan, MPDK. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan, yaitu apa sih pengertian keluarga? Pengertian keluarga. Keluarga adalah lembaga pertama yang diciptakan Allah di bumi. Allah mendirikan keluarga agar anak belajar dari orang tua. Sebelum membentuk jemaat dan sebelum ada pemerintahan, Allah menhabiskan pernikahan dan keluarga sebagai bangunan dasar masyarakat. Tidak ada tempat yang lebih baik dan penting untuk menumbuhkan iman dan menaburkan nilai-nilai Kristiani selain keluarga. Dasar paling penting dalam mendidik anak adalah keluarga yang berpusat pada Kristus, tertulis dalam Efesus 4 ayat 6. Orang tua berperan sebagai guru dan penginjil yang terus mengarahkan, membimbing, dan mendorong anak untuk hidup dalam Kristus, tertulis dalam Ulangan 6 ayat 6-7. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian keluarga atau gambaran keluarga menurut Dr. Kenneth Kevin dalam bukunya Is There a Family in the House? Yang pertama, keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh, menyangkut tumbuh, akal budi, hubungan sosial, kasih dan rohani. Manusia diciptakan menurut gambar Allah sehingga mempunyai potensi untuk bertumbuh. Keluarga merupakan tempat memberi energi, perhatian, komitmen, kasih dan lingkungan yang kondusif untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah yang lebih baik. 2. Keluarga merupakan pusat pengembangan semua aktivitas. Dalam keluarga, setiap orang bebas mengembangkan setiap karunia-nya masing-masing. Di dalam keluarga, landasan kehidupan anak-anak dibangun dan dikembangkan. Yang ketiga, keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Barangkali orang lain sering tidak memahami kesulitan hidup yang kita rasakan, tetapi dalam keluarga kita mendapatkan perhatian dan perlindungan itu. Yang keempat, keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai laboratorium hidup bagi setiap anggota keluarga dan saling belajar yang baik. Yang kelima atau yang terakhir, keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan penyelesaiannya. Tidak ada keluarga yang tidak mengalami permasalahan hidup. Semua keluarga pasti akan mengalami permasalahan hidup. Sehingga keluarga Kristen adalah pemberian Tuhan yang tak ternilai harganya. Keluarga Kristenlah yang memegang peranan yang terpenting dalam pendidikan agama Kristen. Bukan lebih pentingnya pula dari segala jalan yang dipakai gereja untuk pendidikan itu. Selanjutnya, kita masuk kepada pendidikan agama Kristen untuk anak dalam keluarga. Sering orang berpendapat bahwa pendidikan agama Kristen adalah tugas utama sekolah dan tanggung jawab gereja. Memang benar, gereja terlibat dalam pertumbuhan kehidupan iman anak-anak. Tetapi, sebenarnya, pendidikan agama Kristen kepada anak-anak tidaklah kurang sebagai tugas keluarga, di mana orang tua harus meyakinkan bahwa anak-anak adalah karunia Tuhan yang dipercayakan kepada orang tua tentang pemeliharaan maupun memberikan pendidikan. Pendidikan agama Kristen bukanlah produk gereja atau kurikulum sekolah semata, melainkan produk para tokoh Alkitab yang menekankan pentingnya pendidikan dalam dimensi keluarga. Artinya, pendidikan agama Kristen mengacu pada dasar-dasar yang jelas dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Pendidikan agama Kristen kepada anak-anak merupakan tugas untuk mewariskan kerohanian kepada anak-anak supaya lebih dekat kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Alkitab memberikan pengajaran bahwa pelayanan pendidikan agama Kristen bagi anak-anak sangatlah penting. Umat Allah dalam perjanjian mereka agar sungguh-sungguh mengenal dan taat kepada Allah. Tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4-6. Dalam perjanjian baru dikatakan bahwa anak-anak juga sangat memerlukan perhatian dan pembinaan dari orang tua. Yesus menegaskan bahwa anak-anak seperti yang dikemukakannya dalam perumpamaan domba yang hilang. Tertulis dalam Matius 18 ayat 12-14. Orang tua adalah kesatuan untuk anak-anak memahami dasar-dasar iman Kristen di dalam keluarga. Pendidikan agama dalam keluarga merupakan dasar bagi seluruh pendidikan lainnya.
Setiap keluarga harus mengajarkan dasar pendidikan yang benar, agar anak-anak dapat memahami apa sebenarnya pendidikan agama Kristen dan kerohanian Kristen itu. Selanjutnya, pendidikan dan pengajaran telah dimulai sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Abraham harus terus mengajarkan kepada keturunannya tentang Allah Maha Kuasa. Dengan demikian, mereka akan tetap hidup pada jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah dengan kebenaran dan keadilan. Hal-hal yang terdapat dalam pendidikan anak dalam keluarga. Yang pertama, dilakukan secara formal. Maksudnya di sini, pendidikan agama Kristen tidak tergolong dalam pendidikan yang memiliki kurikulum. Pendidikan agama Kristen dalam keluarga adalah tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya. Selanjutnya, pendidikan lewat contoh keteladanan. Pendidikan agama Kristen di tengah keluarga berhasil bukan saja lewat pengajaran formal, melainkan lewat keteladanan orang tua. Keteladanan adalah merupakan pendidikan iman yang paling efektif sepanjang masa. Yesus berhasil dalam pengajarannya karena ia sangat menekankan keteladanan bagi murid-muridnya. Selanjutnya, melibatkan seluruh kehidupan. Kurikulum pendidikan agama Kristen dalam keluarga ialah kehidupan di tengah keluarga, dialami dan dihadapi secara bersama-sama. Guru sedikit menjelaskan materi, sedangkan siswa berusaha membuktikan sendiri dari eksperimen yang difasilitasi oleh guru. Pendidikan agama Kristen dalam keluarga haruslah memperhatikan baik dalam keadaan baik maupun susah. Tuhan terus dihadirkan sebagai Allah yang berotoritas di tengah keluarga. Berjalan terus-menerus. Pendidikan agama Kristen di tengah keluarga tidak pernah berhenti, tetapi berjalan terus-menerus sepanjang hayat di kandung badan. Selanjutnya, kurikulumnya adalah kehidupan. Tuhan menjadikan bahwa kurikulum iman dalam keluarga ialah seluruh kehidupan, mulai dari seorang lahir hingga meninggal. Yang terakhir, pendidikan lewat ibadah, doa, dan praktek iman. Pendidikan agama Kristen dalam keluarga prakteknya adalah ketika ada persekutuan dalam keluarga dan ada ibadah. Jika di tengah-tengah keluarga tidak ada doa, ibadah, dan pembacaan firman, sukarlah seseorang itu dalam keluarga menjadikan orang yang taat dan mengasihi Tuhan. Selanjutnya, tujuan pendidikan agama Kristen untuk anak dalam keluarga. Tujuan pokok pendidikan agama Kristen termasuk di dalamnya pendidikan anak adalah memperlengkapi warga jemaat agar mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Jadi, tujuan pendidikan agama Kristen untuk anak dalam keluarga adalah memberi pengaruh positif terhadap pembentukan kerohanian anak, sehingga anak mampu menghadapi berbagai ajaran-ajaran yang membahayakan imannya. Selanjutnya, ranah tumbuh sikap religius anak pendidikan agama Kristen. 1. Anak merasa dihargai. Penghargaan yang bersinar dalam diri orang tuanya itu adalah modal pertama bagi proses pendidikan selanjutnya. Sebab mendidik artinya menghormati serta menghargai anak atau anak didiknya, sebab pengetahuan bahwa dia dihargai ia akan semakin mekar. Yang kedua, kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal sehari-hari. Maka orang tua yang pertama kali ditiru oleh anak dari segi tingkah laku dan rasa atau kemampuan untuk bertanggung jawab atas hal-hal sehari-hari atau hal sekecil apapun. Yang ketiga, kemampuan untuk kagum dan bertanya. Si anak selalu belajar menghayati sesuatu. Kita tahu walaupun sudah 7 kali anak mendengar cerita bawang putih dan bawang merah, dengan mendengar dan menghayati disampaikan oleh orang tua kepada anak, di situ pula anak belajar untuk bertanya dan kagum cerita tersebut. Pembudayaan budi hati. Manusia religius bukan pengkhayalan yang ingin lari dari realita, tetapi dia sadar dan tidak sadar mencari makna di segala makna yang ia lihat. Selanjutnya, peranan orang tua dalam keluarga. Tugas orang tua mencakup cara dasar, yaitu mula-mula orang tua dipanggil untuk menyatakan kasih Allah kepada anak-anaknya. Dan itu dilakukan orang tua melalui teladan, pengajaran, tuntunan dalam berbagai bentuk ibadah keluarga. Kedewasaan rohani kemudian mengasingkan diri kehidupan dunia. Sebaliknya, dalam kedewasaan ini anak akan memiliki pola hidup yang benar dalam kebenarannya. Yang memilikinya memampukan dia mengaktualisasikan imannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, paling mendasar adalah mempersiapkan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam relasi yang benar dengan Allah. Dalam perjanjian lama, kita dapat mengerti bahwa keluarga adalah tempat yang pertama pendidikan agama diberikan.
Sebelum adanya hukum-hukum Musa, kaum Lewi ditetapkan sebagai iman. Para nenek moyang Israel menjadi iman atas kaum keluarganya, memimpin keluarganya mempersembahkan korban-korban kehadiran Allah. Dalam keluarga, orang tua dapat menghadapi anak sebagai pribadi di dalam sekolah. Pengajaran tidak mempunyai waktu untuk menghadapi setiap anak sendiri-sendiri. Inilah kesulitan yang lazim dihadapi oleh para pengajar sekolah. Dalam keluarga, setiap anak adalah oknum-oknum yang harus diperhatikan oleh orang tua dan mengajar mereka. Selanjutnya, mobilitas anggota keluarga. Yang pertama, relasi suami istri sebagai ayah. Relasi yang kuat antara suami istri menjadi bekal bagi mereka untuk menyambut sosok yang baru dalam keluarga, yaitu anak. 2. Relasi orang tua dengan anak. Relasi kuat antara orang tua dan anak tidak diragukan lagi akan mendukung pertumbuhan anak dengan maksimal, baik secara fisik, spiritual, emosi, dan sosial. Yang ketiga, relasi keluarga dengan gereja. Keluarga tidak sendirian dalam menjalankan tugas mendidik, mengasuh dan bertumbuh bersama anak dan meneruskan nilai, tetapi ada extended family, selain kakek, nenek, paman, dan bibi, yaitu ke gereja. Hubungan sesama saudara. Tidak semua hubungan dengan saudara bersifat bertentangan, dan kalaupun terjadi pergesekan, hanyalah sesekali saja. Yang kelima, hubungan dengan sanak saudara. Sepanjang hubungan dengan sanak saudara bersifat sebagai teman bermain, hubungan cenderung menyenangkan meskipun ada kalanya terjadi pertengkaran sebagai mana halnya dalam hubungan saudara-saudara kandung. Demikianlah penjelasan saya tentang pendidikan agama Kristen anak dalam keluarga. Baiklah, kesimpulan dari penjelasan saya adalah, dari pemaparan saya tadi, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan agama Kristen untuk anak dalam keluarga adalah pengajaran mengenai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak di tengah-tengah keluarga. Anak dapat belajar dari orang, sehingga di kemudian hari anak sudah tertanam iman dari orang tua. Pendidikan agama Kristen di tengah keluarga berhasil bukan hanya saja lewat pengajaran formal, melainkan keteladanan orang tua. Keteladanan adalah merupakan pendidikan iman yang paling efektif sepanjang masa. Pengajaran pendidikan agama Kristen formal di gereja dan di sekolah menjadi gagal karena tidak dilandasi dengan keteladanan. Yesus berhasil dalam pengajarannya karena ia sangat menekankan keteladanan bagi murid-muridnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikutlah teladanku." Atau pendidikan agama Kristen dalam keluarga haruslah berbasiskan kepada keteladanan dari orang tua kepada anak-anaknya, sehingga keluarga hidup dalam keharmonisan. Demikian penjelasan saya. Jika dalam penjelasan saya ada kesalahan kata ataupun kurang jelas, saya mohon maaf, semoga dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Shalom.